Oke. Sebelumnya saya share screen materinya dulu, ya apa namanya, ada gambaran. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ini materinya. Ini ada alamat. Ini adalah materinya ya. Jadi kita akan membahas tentang interpolasi ya. Ini manfaatnya banyak interpolasi ini. Ya. Jadi saya kasih contoh ya, pemanfaatan interpolasi ini untuk menstimulus apa namanya, belajar ini. Jadi kalau apa namanya, kamu search ya di internet ya, ketik aja interpolasi ya, interpolasi muatan kapal ya, tanker. Nah ini udah banyak. Jadi masalah interpolasi ini apa namanya, aplikasinya banyak. Jadi dan juga udah dibahas banyak dalam video-video YouTube gitu. Masalah tentang ngitung tabel muatan tanker ya. Maksudnya ini kapal tanker itu kan kapal bahan bakar ya, atau minyak. Nah dia mengukur berapa besar apa muatan yang ada di dalam yang dimuat. Kemudian ada juga manfaatnya untuk konversi ya, konversi muatan kapal tankernya itu menggunakan tabel ASTM ya. Nanti bisa kamu kembangkan sendiri ya, terkait bagaimana konversi menggunakan tabel ASTM ya. Kemudian juga ini selain itu ya, ada juga untuk frame correction ya, perhitungannya banyak juga aplikasinya interpolasi itu. Kemudian juga ada ekstrapolasi ya untuk volume tangki. Apalagi ini, hitung draft kapal ya, menggunakan interpolasi. Apalagi ya. Nah ini tuh teknis soundingnya ya, dan juga menggunakan konsep interpolasi. Banyak banget. Jadi aplikasi interpolasi itu banyak ya, terutama bagi orang mesin, karena kalau orang mesin itu dia harus mengukur berapa bahan bakar yang masuk. Walaupun nanti juga bisa menggunakan flow meter ya. Jadi kalau flow meter itu kayak semacam meteran yang kamu di pump air itu untuk menghitung debit air yang masuk. Nah, dalam kasus ini tuh bahan bakar yang masuk juga bisa dilihat dari flow meternya. Namun juga perlu konversi dari flow meternya tadi ke tabel ASTM. Juga menggunakan konsep interpolasi. Banyak banget ya. Jadi pengembangannya silakan nanti bisa di searching di YouTube ya. Saya akan jelasin pengantarnya dulu dari interpolasi ini. Baik. Nah, jadi
Apa sih interpolasi ya? Sebenarnya materinya udah diajarin kamu waktu SMA, terutama yang IPA. Basicnya ya. Nanti ada pengembangannya juga. Jadi kalau interpolasi itu mirip-mirip dengan estimasi dari suatu nilai. Jadi saya kasih ilustrasi secara matematis yang secara grafik. Seperti ini adalah grafiknya. Ini sumbu X, sumbu Y. Diketahui dua buah titik, namakan P1, P2. P1 itu objeknya adalah X1, Y1. P2 itu adalah X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2 itu dalam interpretasi kehidupan sehari-hari itu berupa data ya. Data yang ada, data yang sudah diketahui. Kemudian dari data yang diketahui ini kamu disuruh menentukan titik Q yang terdiri dari X, Y. Ini akan dicari. Yang diketahui itu hanya X-nya aja, cari nilai Y-nya berapa. Jadi di sini kamu disuruh melakukan estimasi, ya, memperkirakan, mengestimasi dari suatu data, ya, jika diketahui dua buah data. Nah, kalau data yang diketahui si X-nya ini, ya, X-nya ini berada di antara data yang diketahui yaitu X1 dengan X2. Jadi di sini X1-nya misalkan 1 ya, X2-nya adalah 3. Kemudian X yang diketahui juga dalam soal ini yang sebagai kandidat Y-nya yang dicari itu di antara X1 dan X2. Maka ini yang disebut sebagai interpolasi karena nilainya di antara data yang diketahui. Kalau misalkan Q-nya berada di atasnya P2 atau Q-nya ada di bawah P1, maka itu disebut sebagai ekstrapolasi. Kenapa? Karena data yang ingin dicari itu di luar interval data yang diketahui, di luarnya itu. Namun rumusnya sama, rumusnya sama. Jadi itu aja yang membedakan. Jadi di sini interpolasi itu adalah melakukan estimasi dari data yang ingin diketahui dari data yang diketahui. Nah, karena ini kalau kamu lihat titik P1, Q dan P2 itu bisa dihubungkan dengan menggunakan garis lurus, dan garis lurus itu merupakan representasi dari fungsi linier, maka interpolasi ini disebut sebagai interpolasi linier karena pendekatan yang digunakan persamaan garisnya itu memenuhi fungsi linier. Apakah harus fungsi linier, Pak? Enggak. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok perlu dikembangkan. Ya. Sampai sini apakah ada yang tanyakan terkait definisi interpolasi sendiri dan ekstrapolasi, terutama yang linier? Apakah ada yang tanyakan? Silakan. Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, persamaan yang digunakan itu seperti ini. Y sama dengan Y1 plus Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan X min X1. Ini sebenarnya rumus dari Y sama dengan, oke, saya share dulu ya. Saya jelaskan maksudnya ya. Oke, jadi kamu kan di SMA itu kan sudah diajari mengenai fungsi atau persamaan Y sama dengan M kalikan X ya. Ini adalah persamaan garis singgung. Ini adalah persamaan garis singgung yang mana titik pusatnya itu adalah 0,0 ya. Ini adalah
persamaan garis singgung dengan titik pusatnya adalah 0,0. Gasing ya, saya singkat ya, garis singgung maksudnya. Y sama dengan mx plus c, di mana m itu adalah kemiringannya atau gradiennya. Nah, ketika gradiennya m-nya ini ya, oke, saya ulangi lagi. Ketika titik pusatnya ini tidak lagi di 0,0, tapi sebarang nilai ya, di misalkan x1, y1, maka kemiringannya itu jadi kemiringannya itu tidak lagi di y sama dengan mx. Jadi kalau kamu cek ya persamaan gasing ya disinggung yang melalui dua buah titik ya, namakan A ya, yang terdiri dari x1, y1 dan B yang koordinatnya adalah x2, y2 ya, dengan titik pusatnya tidak lagi 0,0 ya, misalkan titik O yang koordinatnya adalah x, y adalah ya, yang masih kamu ingat waktu kamu SMA dulu, nah, nggak muncul oke, itu adalah ya, Y ya, min apa dulu itu yang waktu SMA itu Y1 Y min Y1 dibagi dengan apa lagi yang masih ingat sama garis singgungnya Y2 min Y1 sama dengan ya, X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Ini adalah persamaan garis singgung yang melalui dua buah titik. A tadi titiknya 1, Y1, B-nya X2, Y2 dengan titik pusatnya adalah X, Y adalah ini. Ini sudah diajarkan dulu waktu di SMA. Kemudian kalau Y-nya ini pindah ruas, Y-nya pindah ruas atau Y sama dengan akan menjadi ini. Jadi ini sama ya. Cuma ini adalah menjadi pembaginya ya. Jadi ini sudah dibikin kurung, kemudian yang Y2 min Y1 juga naik ke atas ya. Dia juga jadi kasih kurung seperti ini. Ini ada Y min Y1 nya ya, nah jadinya begini ya. Kemudian Y1 nya bisa pindah ruas, Y1 nya bisa pindah ruas. Ketika dia pindah ruas, maka dia jadi positif. Ya, Y1-nya pindah ruas, jadi positif ya. Nah, seperti ini, positif. Cuma untuk lebih gampangnya ya, ini yang tak kasih pembelinya, yang tak kasih kurung. Nah, seperti ini. Ini saya taruh di agak kanan biar agak rapi dalam menyajikan suatu rumus. Nah, jadi rumus seperti ini. Y sama dengan Y1 plus
Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikalikan X min X1, ya kan? Nah, ini tak lain adalah si M-nya, ya, gradiennya. X1, Y1 itu adalah titiknya tadi kita tahu. Nah, rumus ini ya sama dengan rumus yang konsep dari interpolasi. Nah, seperti ini, sama persis. Nah, kita kasih contoh. Contoh biar kebayang. Saya punya datanya ini banyak banget. Dari hasil saya melakukan riset. Ada variabel bebas yaitu si X, ada variabel bebasnya adalah Y. Nah, ini adalah variabel bebasnya, ini adalah Y-nya. Nah, pertanyaannya adalah kamu disuruh menentukan harga Y ketika X-nya nanti sama dengan 6,5, artinya di sini dia. Jadi data yang ingin dicari itu berdasarkan data yang diketahui di antara 6 sampai 7. Ini menggunakan konsep interpolasi. Nah, ada dua cara dalam menyelesaikan ini. Bisa menggunakan datanya miliknya 6 sama 7, ya, atau bisa juga menggunakan data yang misalkan di 1 dengan 7. Ada dua cara. Kita coba kedua-duanya. Kenapa Pak? Namanya juga estimasi, ya, perkirakan. Kita coba, jadi ada banyak cara. Cuma dari data yang kita ketahui ini kira-kira yang paling bagus atau paling mendekati dengan nilai sebenarnya itu yang mana? Kenapa? Karena sebenarnya data-data ini itu memenuhi persamaan dari Y sama dengan X kuadrat. Jadi ketika X-nya min 3, Y-nya tinggal masukin. Min 3 kuadrat jadinya 9. Ketika X-nya min 2 dikuadratin jadi 4. Ketika X-nya min 1 dikuadratin jadi 1. Bahkan ketika X-nya sama dengan 6,5 tinggal dikuadratin. Ketemunya tadi nanti berapa tinggal dikuadratin. Cuma kan Y sama dengan X kuadrat itu kan untuk menguji, ya, untuk menguji apakah estimasi yang kita lakukan. Jadi ya kalau kita gunakan Y sama dengan X kuadrat itu nilai sebenarnya. Tapi kita nggak ingin substitusi pakai itu langsung, karena ini nanti di kehidupan nyata itu jarang diketahui persamaan ini, dan diminta kamu disuruh melakukan estimasinya atau pendekatan. Kalau X-nya sama dengan 6,5, Y-nya kira-kira berapa sih dengan menggunakan konsep interpolasi. Oke, cara yang pertama, kamu gunakan X-nya adalah 6 dan 7, di antara 6 dan 7, karena data 6,5 itu data yang ke kirinya adalah 6, data yang ke kanannya adalah 7. Nah, kemudian kamu masukkan dimasukkan X-nya, ya, ketika dia 6 dan 7 dengan menggunakan konsep interpolasi linear tadi, mendapatkan nilai Y-nya adalah 42,5. Dengan menggunakan konsep rumus tadi tinggal masukkan X1-nya 6, Y1-nya 36, X2-nya 7, Y2-nya adalah 49. Masukin ke dalam rumus, dapatlah nilainya. Y yang ingin dicari ketika X-nya sama dengan 6,5 adalah 42,5. Itu cara yang pertama dengan menggunakan data 6 dan 7. Nah, sekarang alternatif yang kedua, kita gunakan data yang lain untuk menguji. Misalkan saya ambil data yang X-nya sama dengan 1. Nah, di situ ketika X-nya 1, Y-nya ketemunya adalah 1. Nah, masukin dengan cara yang sama, ya, kuadratin. Masukin ke dalam rumus itu. Jadi X1-nya 1, Y1-nya 1, X2-nya 7, Y2-nya 49. Masukin ke dalam rumus. Dapatlah nilai Y-nya sebesar 45. Ini dua nilai dari estimasi yang kita lakukan menggunakan konsep interpolasi. Cuma data yang diketahui itu kita ambil yang pertama 6 dan 7, yang kedua adalah 1 dengan 7. Dapatlah nilai ini. Nah, tadi ya kita ketahui bahwa sebenarnya data ini memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat.
Dan ketika kita kuadratin ya, kita peroleh X-nya adalah 6,5 dikuadratin jadinya 42,5. Nah, ini adalah nilai sebenarnya. Dari nilai sebenarnya ini dan kita bandingkan dengan nilai estimasinya, yang paling dekat adalah metode yang pertama, ya, pendekatan yang pertama dengan datanya itu 6 dan 7. Ya enggak? 42,5 dengan 42,25. Jadi datanya yang lebih valid itu yang ini. Kalau kita lihat kesalahannya atau errornya, ya, untuk Y yang 42,5 itu errornya hanya 0,25 kesalahannya. Sementara kalau Y sama dengan 45 itu errornya 3,25. Dari 0,25 dengan 3,25 lebih kecilin 0,25. Dan kita prinsipnya kalau melakukan estimasi itu mengharapkan kesalahan yang paling kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat estimasi ini bahwa ketika kamu melakukan estimasi itu gunakanlah data yang cukup dekat dengan data yang ingin dicari. Jangan ngambil terlalu jauh, ambil yang terdekat setelah diurutkan tentu. Nah, seperti itu maksudnya dari contoh yang kedua, misalkan contoh yang kedua, saya punya kendaraan. Jadi kalau kendaraan yang saya punya ini ketika diujikan ya, atau ketika dicoba, dari data yang diketahui kalau 1 liter bensin itu dapat digunakan untuk berkendara sejauh 45 km. Kalau 2 liter bensin itu bisa berkendara sejauh 90 km. Nah, yang diketahui kalau jarak yang ditempuh itu misalkan 150 km, berapa liter bensin yang diperlukan atau berapa bahan bakar yang diperlukan. Ini soal cerita, sudah bukan yang sebelumnya yang menggunakan tabel langsung. Nah, di sini kalau soal cerita kamu harus bisa mengidentifikasi mana variabel bebas, mana variabel yang terikat. Ketika variabel bebas, maka itu sebagai X-nya, variabel terikat itu sebagai Y-nya. Nah, ingat-ingat ketika dia terikat, maksudnya terikat dengan si X-nya tadi. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kan variabelnya ada 2. Apakah bahan bakar atau jumlah bahan bakarnya dengan jarak yang ditempuh. Nah, sebentar ya, ada telepon.
Baik, saya lanjutkan lagi. Gimana Taruna? Masih dengar suara saya nggak? Ya masih Pak. Oke, udah. Jadi saya ngomong tuh ada yang dengerin, jangan udah pada masih Pak. mana semua. Oke, jadi sampai contoh 2 ya. Di contoh 2 ini, jadi kalau kita lihat antara dua variabel, yaitu jumlah bahan bakar dengan jarak, itu kita tentukan mana yang bebas, mana yang terikat. Caranya gimana? Lihat antara bahan bakar dengan jarak, mana yang kira-kira terikat, mana yang bebas. Nah, kalau kita lihat kan logikanya, apa namanya, jarak yang kita tempuh itu kan bebas. Orang mau jalan berapa, orang mau pergi kemana kan bebas kilometernya, suka-suka dia. Kemudian bahan bakar itu tergantung dengan jarak yang ditempuh. Kenapa? Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, berakibat jumlah bahan bakar yang dipakai akan semakin besar. Ya nggak? Logikanya kan gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa jumlah bahan bakar itu bergantung pada jarak yang ditempuh, sehingga variabelnya menjadi seperti ini, yaitu X sebagai jarak tempuh, karena ini variabel yang bebas, kemana aja orang bergerak terserah kilometernya. Sementara Y-nya yang variabel terikat adalah jumlah bensin. Kenapa? Karena berapapun besarnya nilai bahan bakar ini tergantung dari jarak yang ditempuh. Semakin besar jarak yang ditempuh, otomatis jumlah bahan bakarnya juga semakin banyak. Itu udah logikanya begitu. Oke, sekarang untuk mengetahuinya ya, setelah kita tentukan siapa variabel bebas, siapa yang terikat, kita gunakan prinsipnya dari ekstrapolasi. Kenapa? Karena data yang diketahui yaitu 150 km ini itu di luar dari data yang diketahui, yaitu 45 dengan 90. Paling kecil 45, paling besar 90. Sementara yang ingin dicari itu adalah 150, kan melebihi dari batas yang diketahui. Maka kita gunakan konsep ekstrapolasi. Nah, dari situ X1-nya 45, Y1-nya 1 ya. Kemudian X2-nya 90, Y2-nya 2. Yang dicari adalah jarak yang ditempuh ketika jaraknya sebesar 150 km. Tinggal masukkan ke dalam rumus. X-nya diganti 150. Ketemulah Y-nya sebesar 10/3 liter. Jadi kalau jaraknya itu 150 km, maka estimasi bahan bakar yang digunakan itu sebesar 10/3 liter atau sekitar 3,33 liter. Nah, seperti itu maksudnya. Rumus yang digunakan antara interpolasi dan ekstrapolasi itu sama dalam konteks ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang lebih berkembang, lebih dikembangkan lagi yang kita kenal sebagai interpolasi kuadratik. Kenapa konsep kuadratik ini muncul? Karena tadi ya, kembali ke grafik tadi. Nah, di sini ketika dia bisa didekati dengan menggunakan garis lurus, ya pas nilai yang dicari. Tapi kalau tiba-tiba dalam suatu kasus itu dia nggak memenuhi garis lurus, ya bisa aja fungsi yang lain. Apa? Fungsi kuadrat yang dia lebih lentur. Nah, makanya di sini kalau kita dalam pengembangannya menggunakan interpolasi yang linier, ya itu nggak selamanya jalannya mulus atau hasilnya bagus sesuai dengan nilai sebenarnya. Jadi dia sebenarnya akan mendekati nilai sebenarnya ketika data yang diketahui itu cukup dekat dengan data yang dicari, nilainya bagus. Tapi kalau untuk suatu kasus yang nilainya data yang diketahui itu jauh dari data yang ingin dicari, maka kita gunakan konsep yang lain untuk memperkecil kesalahan yang kita lakukan dalam melakukan estimasi. Apa itu? Kita gunakan pendekatan kuadratik. Ya. Namanya kuadratik kan dia ada kuadratnya. Ya, makanya tadi pasti nggak keluar dari yang namanya persamaan kuadrat. Tapi itu nanti nggak terlalu signifikan kuadratnya. Ini hanya untuk pengembangannya aja.
Intinya kuadratik itu karena dia merupakan fungsi dengan polinomial atau pangkatnya itu 2, ya, maka nanti akan menyinggung yang namanya kesamaan kuadrat seperti ini. Oke, saya jelaskan algoritmanya. Ini yang penting ya, algoritmanya ya. Oke, yang pertama akan kita cari Y bintang atau Y topi ya, Y topi yang mana diketahui X topinya. Kemudian kita pilih 3 titik yang mendekati X topinya itu. Jadi milihnya nggak sembarangan ya, 3 titik ini atau 3 data ini harus cukup dekat posisinya dengan X topi. Dan dia memenuhi memenuhi salah satu dari 3 kondisi ini. Jadi ini penting nih. Jadi nanti kalau kamu mencari suatu data yang diketahui itu tidak boleh lepas atau jauh dari data yang ingin dicari, yaitu X topinya. Jadi kondisi yang pertama itu ketika memenuhi seperti ini kondisinya. Jadi nanti K itu adalah banyaknya titik yang diketahui atau banyaknya data ya. Banyak data yang diketahui K ini. Jadi misalkan 3 data itu memenuhi kondisi yang pertama, yaitu XK-nya itu lebih besar daripada XK-1 dan lebih kecil daripada XK plus 1. Kondisi yang pertama ya. Dan di sini X topinya berada di antara XK dan XK plus 1 nilainya itu. Besar kecilnya itu memenuhi kondisi yang ini. Jadi dari data yang kamu ketahui nanti kamu urut ya, urut mulai yang terkecil ke yang terbesar. Habis itu X topinya yang ingin dicari itu kamu harus ngambil data yang memenuhi kondisi ini. Jangan yang nggak memenuhi kondisi ini, karena kalau nggak memenuhi kondisi ini, estimasi yang kamu lakukan juga salah atau kurang tepat atau galatnya besar, errornya besar. Jadi dia harus X topinya itu memenuhi kaidah ini di antara XK plus 1 dan XK. Atau bisa aja solusi yang kedua. Jadi X topi yang kamu cari itu lebih besar daripada XK-1 dan dia lebih kecil daripada XK atau SK plus 1. Ini yang penting, menentukan siapa SK-nya, siapa SK-1, siapa SK plus 1. Penting ini. Karena kalau kamu sudah menentukan ini, udah bisa dan udah benar, tinggal masukin ke rumus, selesai permasalahan. Nah gitu. Nah, jadi ini kondisinya harus kamu tahu menentukan atau mengidentifikasi posisi dari XK, SK plus 1 dan XK-1. Kemudian buat polinomial berderajat 2 yang melalui persamaan tersebut, yaitu persamaan kuadrat ini. Jadi kalau kamu mau review persamaan kuadrat kan bentuknya seperti ini ya, AX kuadrat plus BX plus C. A-nya adalah A2, B-nya A1, C-nya adalah A0. Jadi dari situ, kemudian dari 3 titik tadi, yaitu titik A, B, C-nya itu, yang kamu dapetin 3 titik itu kamu substitusikan ke persamaannya ini, yang kuadratik ini. Dapatlah 3 persamaan, ya, yaitu persamaan ini ya, karena kuadratiknya sudah hilang, karena nilainya sudah disubstitusikan. Yang mana awalnya variabel bebasnya adalah X dan X kuadrat, menjadi variabel bebasnya adalah A0, A1, dan A2. Nah, seperti itu. Ya, ada 3 persamaan itu sebagai variabelnya. Dan ini karena memenuhi kaidah nomor 2 ini menjamin bahwa solusi dari ini selalu unik dan tunggal. Artinya nggak ada solusi lain selain solusi yang dicari itu. Kemudian kamu mencari nilai parameter A0 dan A1 dan A2 dengan menggunakan konsep aljabar linier. Jadi nanti atau teori matriks itu ada mata kuliah sendiri untuk mengetahui itu. Cuma karena kita langsung terapan, ya kita langsung pakai rumusnya seperti ini. Dapatlah rumus seperti ini. Jadi kalau sudah tahu nilai dari XK, XK-1, SK plus 1, otomatis kamu bisa tahu YK, YK-1, YK plus 1. Tinggal masukin ke dalam rumus ini, dapat nilai Y topinya. Oke, contoh biar tergambar. Ya, contoh. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah datanya.
pas cuma 3 datanya. Ya. Oke. Nah, di data ini X-nya adalah 1, 2, 3, 4, Y-nya adalah 0, 3, S, dan 15. Ya. Nah, kamu disuruh mencari nilai S-nya. Nilai S ini adalah Y topinya. X topinya siapa Pak? X topinya adalah 3. Dan dari sini kamu bisa mengetahui 3 itu berada di posisi sebelah kanannya adalah 4, sebelah kirinya adalah 2. 3 itu di antara posisi itu. Nah, kalau kamu lihat di persyaratan yang kedua itu, andaikan ini kondisi kedua dan ketiga, ya, kira-kira nilai atau posisi dari 3 itu berada di kondisi 2 atau 3? Makanya di kondisi berapa? 2 atau 3? Loh, kita ngomong dari tadi dipahami nggak ini? Ini kan datanya, ini yang diketahui kan 3-nya di sini, ya kan? Nah, kanannya 3 itu si 4, kirinya 3 itu si 2. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, yang ada lebih besar lebih kecilnya ini, X topinya itu sebagai 3, kira-kira data yang di sini itu, ya, memenuhi kondisi yang kedua atau yang ketiga? Yang berapa? Ya, yang kedua, Pak. Oh, yang kedua, benar. Jadi X topinya memenuhi kondisi yang kedua, yang mana X plus 1-nya adalah si siapa tadi? Sebelah kanannya, yaitu 4, ya. Sebelah kirinya dari X top itu adalah 2, memenuhi yang sini. Kemudian X kamin 1-nya, yang sebelah sininya, ya X kamin 1-nya adalah si 1. Nanti dari situ kamu dapetin ini, jadi memenuhi itu. Jadi ini adalah X plus 1-nya adalah si 4, Y plus 1-nya adalah 15, ya. S-nya adalah Y topinya, X-nya adalah 2, S kamin 1-nya adalah 1. Ini adalah YK, Y kamin 1. Jadi ini penting menentukan posisinya itu. Karena kalau sudah tahu siapa X-nya, tinggal masukin ke dalam rumus. Tinggal masukin aja. X-topinya tadi adalah 3 tadi yang ingin dicari. Tinggal masukin aja, ya. Kemudian dijumlahin, ketemulah nilainya adalah 6. Jadi Y-topi yang dituju atau nilai S-nya adalah 6. Karena nanti kalau kamu salah menentukan X-nya, ya otomatis nilainya ini salah. Nilai estimasi. Nah, seperti itu. Bukan itu datanya. Oke. Habis, ini tinggal latihan. Ada 3 soal. Nanti saya upload, atau sudah saya upload latihannya itu di Adlink. Tinggal kamu tentukan besaran nilainya itu SK plus 1 dan ini sudah masukin rumus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau tanya. Data, kalau misalkan data di X-nya itu ada 5 atau 6 itu gimana ya Pak? Oke. Jadi data yang diketahui itu ada 5 atau 6. Tak kasih gambaran. Ya, sebentar. Kasih contoh. Ya, saya screen dulu wordnya biar saya bisa nulis. Enggak, mana ya. Oke, saya kasih contoh ya, biar tergambar Taman Taruna Teknika calon KKM. Saya punya data. Saya punya data. Ya. Datanya langsung aja lah biar gampang berbentuk tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih 7 data atau 6 lah. Ini miliknya si X, ini miliknya si Y. Data saya itu misalkan nggak urut 2.
ini 5, ini 3, ini 1, ini 8, ini 14. Nah, seperti itu datanya. Kemudian Y-nya itu memenuhi ini. Misalkan ini nilainya 4, ini misalkan 25. Kemudian ini misalkan si S, ini misalkan 1, ini adalah 64, ini jangan 14 lah terlalu ini misalkan 100. Ini data saya. Oke, ada berapa datanya? Ada 6. Gimana Pak cara menggunakannya itu Pak? Interpolasi nyari S-nya. Pertanyaannya adalah tentukan S. Pertama ya, langkah pertama urutkan. Itu penting. Karena kalau urut gampang. Tapi ketika diurutin, Y-nya juga harus ngikut ya. Kita urutin. Yang paling kecil yang pertama 1. X-nya adalah Y-nya adalah 1. Kemudian siapa lagi? 2. Y-nya adalah 4. Kemudian 3. Ini adalah S. Kemudian siapa lagi ya? 5. Ini adalah 25. Kemudian ini 8. Ini adalah 64. Ini 10. Ini adalah 100. Nah, ini sudah urut. Kemudian yang kedua ya, cari ya XK-nya. XK min 1 dan XK plus 1. Dia posisinya ada di mana? Nah, seperti itu ya. Cari di situ. Caranya gimana Pak? Ya, lihat kondisinya. Lihat memenuhi kondisi yang mana? Yang ada yang saya bilang nanti kondisi 2 atau 3. Jadi tabelnya tadi. Oke. Lihat posisi S-nya ini. Posisi S. Saya kasih hijau misalkan. Nah, ini posisi S di sini. Nah, lihat kanan dan kirinya ada berapa data. Di sini kebetulan sisi kanannya S itu atau 3 ini ada 3 data. Sisi kirinya S itu ada 2 data. Ingat-ingat itu, sisi kanannya S itu ada 3 data, sisi kirinya S ada 2 data. Lihat di modul tadi kondisinya. Nah, ini kondisinya. Kalau jadi kondisi yang kedua ini ketika ekstropinnya itu di kanannya cuma 1 data, di kirinya 2 data. Kondisi yang kedua atau yang ketiga itu ketika kanannya 2, kirinya 1. Kebetulan dari data yang kamu ketahui dari data yang kamu ketahui tadi, kedua-duanya bisa dipakai ya. Jadi dia memenuhi 2 kondisi. Pilih salah satu, bebas, terserah mana yang kamu suka ya. Jadi kalau misalkan ini kamu pilih ya, kemudian kamu dipilih kondisi yang kedua ya, yaitu saya kopikan dulu ya, kondisinya itu yang mana. Oke,
yaitu ini ya. Ini kondisi yang kedua ya. Jadi apa namanya, di kirinya ekstopi itu ada 2 data, di kanannya ekstopi ada 3 data ya. Jadinya apa tabelnya nanti? Jadinya seperti ini. Jadi di kirinya itu ada 2, maka pakai yang di sini ada 2. Pakai yang ini aja, 21. Nah, ini yang dipakai. Yang 864 10 100 ya nggak usah dipakai. Ini aja yang dipakai. Siapa XK-nya? Ya tinggal sesuai dengan urutan tadi ya. Saya kasih gambaran. Nah, jadinya ya seperti ini yang dipakai. Nah ini yang dipakai. Jadi yang di hijau itu posisinya si dia ini, si X. Yang di kanannya adalah si. Jadi ini adalah kandidatnya XK plus 1, YK plus 1. Ini adalah si XK-nya 2, YK 2. Ini adalah XK min 1, YK min 1. Udah tinggal masukin ke rumus. Tinggal masukkan ke rumus. Apakah hanya ini Pak? Enggak. Kamu bisa juga, karena ini kebetulan yang kondisi yang ketiga juga dipenuhi ya. Jadi kamu bisa juga menggunakan kondisi yang ketiga. 3. Yaitu apa? Kondisi yang ketiga itu ini kondisinya. Sesuai dengan modul tadi, saya copy dulu ya. Nah, di sini kondisi yang ketiganya itu ini adalah ekstropinya. Di kanannya ekstropinya itu ada 2 data. Nah, kalau kamu milih itu berarti gunakan grafik ini. Jadi saya copy lagi ya. Nah, di ekstropinya kan kirinya cuma 1, ya ini dihapus saja. Nah, kemudian di sini ada 2 data, ini dihapus. Nggak dipakai, ini nggak dipakai. Ini yang dipakai. Tabelnya yang mana? Ya berarti ini tabelnya. Nah ini tabelnya tak diganti bahwa ekstopinya tidak di situ. Nah, ekstopinya ada di sini. Jadi ini adalah si ekstopinya. Kemudian ini adalah si XK plus 1. Ini adalah XK min 1. Nah, ini yang saya hijaukan. Nah, seperti itu. Jadi XK-nya adalah 5, YK-nya adalah 25. Kemudian ini adalah XK plus 1-nya 8, YK plus 1-nya adalah 64 dan sebagainya. YK min 1-nya 2, XK min 1-nya 2, YK min 1-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tinggal masukkan ke rumus, dapat nilai Y-nya. Oke, gimana? Udah jelas belum? Gimana? Udah jelas belum dari sini? Atau ada yang tanyakan lagi? Kalau misalnya yang hijaunya itu di sebelah kiri, berarti menggunakan yang kondisi 1 ya Pak? Oh, kondisi 1 ya. Oke. Sebentar. Sorry. Kondisi 1. Jadi ada jadi kondisi 1 ini ya, coba saya share dulu ya modulnya. Nah, ini. Kondisi 1-nya kan yang ini. Ini ada ekstopinya nggak di sini kalau kamu lihat?
Apakah ada ekstopi? Ya, tidak ada. Nggak ada kan ya? Oke. Nah, berarti untuk kali ini kondisi satunya itu belum fix ya, sorry. Jadi gunakan kondisi 2 atau 3-nya. Karena apa namanya, ekstopinya ini bisa aja dia di sebelah kiri, bisa juga dia di sebelah kanan. Tapi ini kondisi lemah, syarat lemah. Yang kuat itu ini ya, ekstopi diketahui. Ya, oke. Ada lagi, silakan. Jadi gunakan kondisi 2 atau 3 aja. Kondisi satunya itu ekstropinya nggak ada di situ, sehingga apa namanya, nilainya, estimasinya itu kurang bagus. Karena Kak, Ya? kalau misalkan kita pakai cara satu itu, dia penerapannya seperti apa ya Kak? Kalau misalkan ada di soal, Gimana? misalkan kita pakai cara yang pertama, itu Yang ini? apa ya, Kak? Kan kalau misalkan yang pertama kan nggak ada ekstropinya. Oh ya. Yang pertama itu yang interpolasi linear ini ya? Ya benar. Yang dimaksud yang pertama itu interpolasi linear. Halo? Oke, baik. Jadi di sini kan ada 2 metode. Ada interpolasi linear, ada interpolasi kuadratik. Apakah ya ada 2 metode ini? Enggak. Ada banyak metode selain 2 ini. Ada metode Lagrange, ada metode matriks, dan banyak sekali metodenya yang belum saya ajarkan di sini. Kenapa? Karena untuk belajar konsep yang saya bilang tadi, pendekatan dengan menggunakan metode Lagrange atau metode matriks, itu butuh mata kuliah lain. Jadi kuadratik aja ini apa namanya, sudah pengembangan. Karena kamu harus belajar yang namanya aljabar linear. Ini di mata kuliah kita nggak ada. Tapi langsung saya pakai, ini rumusnya, tinggal pakai aja. Kemudian ada juga metode Lagrange. Itu rumusnya beda lagi. Nah, dan ada metode yang lain. Ini saya kenalkan 2 aja. Dari 2 ini sebenarnya secara teoritis yang paling bagus itu kuadratik. Yang paling bagus dari 2 metode. Cuma dalam penerapannya teman-teman cloud itu sering memakai yang interpolasi linear dalam penerapannya, dalam menghitung trim, menghitung muatan, dan menghitung apa namanya yang lain. Itu proses yang digunakan selalu yang linear, yang menggunakan konsep rumus ini. Padahal, tapi apakah itu salah? Enggak. Kenapa? Karena data yang diketahui itu cukup dekat. Ya. Jadi Q itu kan bisa berarti apa namanya, muatannya yang ada dalam kapal tanker. Tapi dari tabel soundingnya itu nilai yang didekati itu cukup dekat, sehingga nggak masalah menggunakan interpolasi linear. Cuma kalau kita bicara lebih jauh, tidak hanya untuk tabel dari BKI itu, atau tidak hanya data yang kecil ini aja, menggunakan yang lain, itu apa namanya, yang paling bagus itu yang kuadratik kalau kita bicara general. Jadi nanti untuk pengembangannya itu apa namanya, bisa menggunakan yang kuadratik. Cuma kalau yang untuk konteks ngitung muatan di kapal, ya interpolasi linear sudah cukup. Hanya baca kilometer, tahu besarnya bahan bakar yang masuk berapa metrik ton, konversilah dengan menggunakan tabel ASTM, gunakan interpolasi linear, dapat nilainya. Karena data yang diketahui cukup dekat. Jadi menggunakan interpolasi linear. Tapi kalau data yang diketahui cukup jauh, yang saya bilang tadi, kalau misalkan data yang diketahui itu 6 dan 7-nya nggak ada ya, hanya padahal ditanya itu 6,5, sementara data yang diketahui itu min 3 sampai 4, ya jangan interpolasi ini ya lah. Karena data yang diketahui sangat jauh. Gunakan ya interpolasi kuadratik. Dan juga sebenarnya banyak
rumus yang lain yang saya sampaikan dalam sesi interpolasi. Jadi kapan kita menggunakan linear? Ketika data yang diketahui itu cukup dekat dengan data yang dicari. Kapan kita menggunakan kuadratik? Ketika data yang kita ketahui cukup banyak, ya, dan dia memenuhi kondisi 2 dan 3 tadi. Itu lebih bagus. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada sudah jelas semua. Ini ada 3 soal, ya, ada 3 soal. Nah, silakan dikerjakan. Nanti saya upload tugasnya. Aku sudah saya upload ya. Silakan dikerjakan, diupload dalam Edlink. Nanti rekamannya akan saya putar juga, saya sampaikan dalam Edlink. Oke, sekarang sesi absen. Ini saya mau absen. Silakan diaktifkan kameranya. 1 Bravo. Oke, bentar ya, silakan dibuka kameranya. Ini ada berapa orang? 12 orang yang masuk 1 Bravo. Padahal jumlah kelasnya ada berapa ini? 20. Ada 20. Yang nggak datang berarti ada 8 orang. Parah banget ya. Oke, saya absen yang ada aja ya. Yang pertama Asep Maulana hadir ya. Saya absen yang ada aja mulai urut. Kemudian Delviano. Siap hadir Pak. Kemudian David William ya. Hadir Pak. Oke, David William. Kemudian Bayu Tirta ya, ada Bayu Tirta. Siap hadir Pak. Di situ Damar Bagas ya, hadir. Kemudian Bastian Ezra. Kemudian Giovanni. Siap hadir Pak. Ya, saya checklist dulu ya di absennya Giovanni. Terus Aulia Nur ada. Kemudian Didi Hermawan. Mana itu? Didi Hermawan ada. Terus Muhammad Faisal ya. Muhammad Faisal. Kemudian Dedi Herdiansah. Ada orang ya Dedi? Halo Dedi? Dedi Herdiansah. Kenapa nih Dedi? Kok cuma ini doang itu? Siapa hadir Pak? Hadir. Siapa hadir Pak? Siapa? Terus siapa lagi yang belum saya panggil tadi? Dewi Afianti ya? Saya belum Pak. Siap hadir Pak. Dewi Afianti, oke. Berarti yang nggak hadir ada 8 orang ya. Anugrah, Arya, Aziz, Rian, Dava, Diki, sama si Hadar Fahd. Oke, saya udah absen, saya screenshot sini. Oke, nanti rekamannya saya sampaikan ya. Oke, kurang lebih